Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Mahardikawati dari Universitas Negeri Malang. Dalam program ini saya mengambil learning track Microsoft Productivity dan ditempatkan di kelas MP006. Dalam pengerjaan capstone project ini, saya memilih bidang pendidikan dengan mengusung tema pendataan administrasi mahasiswa MPKM. Pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh beberapa persoalan yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa saat mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa contoh persoalan yang sering terjadi yaitu mahasiswa harus mengisikan data berulang kali padahal data tersebut sudah pernah diisikan sebelumnya. Kedua, tenaga kependidikan atau admin yang mengurusi berkas administrasi kewalahan dalam membuat berkas tersebut dikarenakan mahasiswa yang membutuhkan surat itu sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga, informasi yang diberikan pihak universitas ataupun fakultas kemudian di jurusan terkadang berbeda karena grup koordinasi yang digunakan sangatlah banyak. Di universitas ada sendiri, di fakultas ada, di jurusan ada. Sehingga informasi yang sampai ke mahasiswa terkadang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi yang dapat mengcover seluruh persoalan tersebut sehingga mahasiswa maupun tenaga kependidikan tidak mengalami masalah atau kesulitan yang sama. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam capstone project kali ini ada 3. Yang pertama, pendataan mahasiswa yang mengikuti MBKM menggunakan Microsoft Forms dan menyimpannya di SharePoint, kemudian membagikan pesan konfirmasi pendaftaran berupa agenda kegiatan yang akan diikuti selanjutnya menggunakan Power Automate dan memasukkan pendaftar tersebut ke Teams Group yang telah dibuat secara otomatis. Teams Group ini digunakan untuk koordinasi dengan seluruh mahasiswa dan tenaga pendidik beserta staf yang terlibat dalam kegiatan program MBKM. Kemudian pembuatan berkas administrasi yang digunakan oleh beberapa mahasiswa dengan format yang sama dan dilakukan secara otomatis sehingga memudahkan tenaga pendidikan untuk membuat dan mengirimkannya kepada mahasiswa. Untuk merealisasikan solusi tersebut, terdapat beberapa alur pengerjaan yang harus dilewati. Alur pengerjaan yang pertama yaitu membuat Teams untuk membentuk grup koordinasi yang terintegrasi sehingga Teams General dapat digunakan berkoordinasi dengan pihak universitas, kemudian Channel dapat digunakan untuk berkoordinasi dengan pihak fakultas. Kedua, menyiapkan site di SharePoint List untuk menyimpan data pendaftaran. Ketiga, membuat fitur pendataan dengan Microsoft Forms. Pendataan ini ada 2, yaitu pendataan mahasiswa MBKM di tingkat universitas, dan yang kedua, pendataan untuk mahasiswa yang membutuhkan berkas administrasi di tingkat fakultas. Keempat, mengotomasi pengiriman email dan kalender jadwal kegiatan menggunakan Power Automate. Kelima, membuat dan membagikan surat keperluan administrasi mahasiswa menggunakan Microsoft Office Word yang telah terintegrasi dengan Power Automate sehingga dapat membuat dan mengirimkan secara otomatis. Keenam, merekam umpan balik dengan Microsoft Form. Dan yang terakhir, ketujuh, menampilkan hasil umpan balik dalam grafik dan tabel dengan Microsoft Excel. Guna umpan balik ini untuk mengevaluasi apakah program yang telah dijalankan bermanfaat atau menimbulkan kendala bagi mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Berikut ini merupakan tampilan apabila program yang telah dirancang tadi sudah digunakan oleh mahasiswa. Baik, di sini sudah nampak bagaimana tampilan dari Microsoft Form yang saya dapatkan melalui media sosial universitas. Dan di sini tujuan adanya Microsoft Form ini adalah untuk mendata mahasiswa yang mengikuti program MBKM dari seluruh fakultas sehingga universitas memiliki data dan tiap fakultas pun dapat mengakses data tersebut. Setelah mahasiswa selesai mengisi Microsoft Form ini, nanti mereka akan mendapatkan email balasan. Bagaimana bentuk email balasannya? Alangkah baiknya kita coba saja mengisi form tersebut. Nah, sudah selesai pengisian formnya. Kemudian kita lihat bagaimana balasan email yang diberikan dari pihak universitas.
Nah, di sini saya mendapatkan email balasan berupa pemberitahuan tentang pembekalan mahasiswa program MBKM. Dan di sini juga terdapat agenda kegiatan yang dikirimkan melalui event kalender. Dan setelah mendapatkan email tersebut, kita akan langsung otomatis masuk ke Teams Group yang dibuat. Teams Group ini berguna untuk koordinasi antara pihak universitas, fakultas, jurusan maupun prodi bersama mahasiswa. Nah, di Teams General ini digunakan untuk koordinasi bersama dengan pihak universitas dan seluruh mahasiswa dari satu universitas. Kemudian channel yang ada di sini berguna untuk berkoordinasi dengan mahasiswa dan pihak fakultas. Dan di sini pihak universitas pun bisa memantau dan mengontrol apa saja yang terjadi, permasalahan dan kendala yang dihadapi mahasiswa di tingkat fakultas. Dan sini saya mencoba untuk mengisi pengajuan data surat kelakuan baik. Nah, pengajuan surat kelakuan baik ini diisi melalui Microsoft Form yang tentu saja juga menerapkan sistem otomatis. Sistem ini tentu memudahkan bagi tenaga kependidikan atau admin yang mengurusi untuk pembuatan surat tersebut. Karena tentu saja dalam masa seperti ini banyak mahasiswa yang memerlukan dan membutuhkan surat seperti surat rekomendasi atau surat kelakuan baik. Tentu saja admin atau tenaga kependidikan itu akan merasa kesulitan karena jumlahnya yang terlalu banyak. Dan di sini bisa diprogram secara otomatis. Maksudnya yaitu ketika mahasiswa mengisikan data selesai sampai akhir, nanti datanya bisa langsung masuk diproses untuk jadi sebuah surat melalui Power Automate yang disetting agar bisa langsung membuat dan bisa diberhentikan secara berkala apabila mungkin jam kerja sudah selesai, karena surat kan memiliki nomor surat dan tanggal pembuatan surat. Oleh karena itu, dalam pembuatan form ini tentunya sudah disetting kapan form ini akan dibuka dan kapan form ini akan ditutup dalam jangka waktu tertentu. Nah, di halaman terakhir saat pengisian diberikan sebuah pesan bahwa form ini bisa digunakan mulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 15.00. Sehingga pada rentang waktu lebih dari pukul 15, form ini tidak dapat memproses pembuatan surat maupun pengiriman surat secara otomatis. Dengan sistem yang seperti ini, maka informasi yang diberikan dapat terstruktur dan terorganisir dalam satu arah sehingga tidak terpisah-pisah. Apabila ada perbedaan informasi, bisa langsung dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang dalam memberikan jawaban akan kebingungan tersebut. Agar informasi tersebut lebih mendapatkan perhatian dari seluruh mahasiswa, maka informasi yang sifatnya umum ini bisa dibagikan juga di channel yang tersedia. Bagaimana caranya untuk membagikan pesan dari Teams agar bisa terkirim di channel juga saat pembuatan atau saat pengiriman awalnya? Nah, sebagai contoh ini saya copy. Nah, saat pembuatan pesan awalnya, yaitu di Teams General, ada pengaturan yang harus diatur terlebih dahulu sehingga postingan pengumuman ini bisa terkirim juga di channel tiap fakultas. Caranya yaitu dengan mengklik ini post in multiple channel, sehingga pesan ini nanti juga akan terkirim di setiap channel yang ada di dalam Teams tersebut. Setelah bertanda ungu ini, bisa langsung dipilih channel mana saja yang akan diberikan akses terhadap pesan tersebut. Bisa dari channel yang ada di Teams lain, bisa juga hanya di channel yang ada di Teams tersebut. Apabila hanya di channel dalam Teams tersebut, maka harus mencentang
harus mencentang channelnya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, berikut ini merupakan contoh bagaimana bentuk surat yang jadi setelah melakukan pengisian melalui Google Form tersebut. Sudah sesuai template dan semua datanya masuk dengan benar. Dan tentunya ini nanti tanggalnya bisa diupdate oleh tenaga kependidikan yang berwenang ataupun admin yang mengurusi tentang pembuatan surat ini, sehingga setiap pagi sebelum Google Form dibuka bisa diupdate terlebih dahulu agar format tanggalnya bisa sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam persuratan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana melihat visualisasi data saat pengisian monef atau monitoring evaluasi program kegiatan. Di sini ada beberapa poin yang mana dengan bentuk pilihan yang berbeda-beda. Di sini ada multiple choice dengan satu pilihan saja yang dapat dipilih, kemudian ada pilihan yang lebih dari satu. Tujuannya di sini untuk mengetahui bagaimana dan apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa saat mengikuti kegiatan. Dan untuk pilihan yang berbentuk multiple choice hanya dengan satu pilihan digunakan untuk mengukur bagaimana efektivitas dari setiap poin yang ditanyakan. Nah, ini merupakan contoh bagaimana hasil visualisasi data dari rekapitulasi form yang sudah saya olah. Nah, di sini merupakan sheet yang masih belum dianalisis. Bagaimana grafiknya nanti, bagaimana jumlahnya dan sebagainya, ini masih mentah. Kemudian karena datanya lumayan banyak, saya memvisualisasikan berdasarkan kolom-kolom poinnya. Namun untuk beberapa poin ada yang harus dipisahkan terlebih dahulu seperti ini. Dalam satu baris bisa lebih dari satu poin, sedangkan kita harus menganalisis bagaimana poin-poin tersebut untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh mahasiswa. Oleh karena itu di sini saya menggunakan fitur transpose, merubah baris menjadi kolom sehingga dalam satu kolom ini dapat diidentifikasi jumlah tiap poin yang muncul dari data yang dimasukkan oleh mahasiswa. Dari rangkuman beberapa kolom tersebut bisa dijadikan satu dalam dashboard grafik hasil analisis data yang didapat dari Monef, sehingga dapat diamati bagaimana penampakannya, yaitu seperti ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai capstone project yang telah saya kerjakan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang-orang di sekitar saya dan juga teman-teman di studi independen ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat!